Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho, NIM F1 F11904. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk seminar magang dari Bu Elis. Eh, Permisi Bu, pertama saya akan menjelaskan yang pertama saya magang pertama di PBF dan yang kedua di Apotek Meranti. Untuk pertanyaan tadi pengelolaan sediaan farmasi di PBF, yang pertama ada perencanaan. Kalau di PBF perencanaannya eh, kegiatan pemisahan jenis, jumlah, atau harga pembekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan anggaran dari PBF tersebut. Jadi yang akan melakukan kegiatan tersebut biasanya sales dan marketing dan akan disetujui oleh apoteker penanggung jawab dan juga akan dipertanggungjawabkan oleh sales dan marketing tersebut. Lanjut ke pengadaan. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui tadi. Eh, di sini pengadaan sediaan farmasi seperti obat-obatan, alkes, dan BMHP atau bahan medis habis pakai dilakukan melalui pemesanan oleh admin pemesanan yang sebelumnya sudah harus berkoordinasi dengan bagian sales, marketing, lalu disetujui dengan APJ. Untuk proses pengadaan di PBF Raja Wali ada dua. Yang pertama ke kantor pusat atau yang dimana prosesnya yaitu yang pertama kita buat surat pesanan langsung ke kantor pusat, lalu kantor pusat ke supplier atau pabrikan atau industri, baru datang ke PBF kita. Yang kedua, ini sebenarnya tidak termasuk, tidak boleh atau tidak diperbolehkan di perundang-undangan, tetapi saya melihat di PBF Raja Wali masih seperti ini jika ada pesanan mendadak dan di PBF tersebut tidak ada. Jadi eh, PBF akan memesan dari PBF lokal. Dia akan membuat SP ke PBF lokal, bisa obatnya datang langsung ke PBF atau langsung di dropship ke itu ke pelanggan untuk konsumen. Yang ketiga ada penerimaan. Penerimaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat pemesanan, diantaranya kesesuaian produk, jumlah, nomor batch, dan expired date. Jika sudah sesuai dengan faktur, baru sudah sesuai dengan faktur dan disesuaikan dengan keadaan barang, baru dibuatkan surat jalan lalu ditandatangan oleh siapapun yang menerima barang di gudang. Karena yang bisa masuk gudang hanya bagian pegawai gudang gitu dan apoteker penanggung jawab. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan dan menata dengan menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tersebut atau bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan untuk menjamin mutu dan kualitas obat yang baik. Lalu peralatan, kalau di PBF pada peralatan yaitu semua peralatan untuk menyimpan atau penyaluran obat harus didesain sesuai dengan peraturan perundang-undangan PBF atau CDOB, cara distribusi obat yang baik. Lalu yang diletakkan dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan, eh, seperti peralatan vital atau suhu, pengatur suhu atau termometer, genset atau chiller. Karena di PBF tidak bisa seperti misalnya mati lampu, dia nggak bakal obatnya tidak akan bertahan jika tidak memakai genset. Jadi harus on setiap saat karena ada penjaganya. Lalu ada pengiriman. Pengiriman eh, di sini pengiriman untuk pengeluaran produk harus mematuhi kaidah
Kalau di Raja Wali harus mengikuti kaidah FIFO dan FIFO, atau first expire first out dan first in first out, karena barang yang datang akan disusun sesuai FIFO dan FIFO. Untuk prinsipal atau konsumen yang baru pertama kali memesan, harus hmm, mengisi spesimen seperti harus mendaftarkan diri atau mengisi spesimen seperti eh, memberi fotokopi SIUP, SITU, SIA, SIPA apoteker, atau fotokopi KTP pemilik sarana apotek atau sarana usaha dia. Jadi harus mengisi spesimen tersebut, dan untuk melakukan kredit harus kerjasama 3 bulan, langsung pembayaran cash atau tidak boleh kredit di 3 bulan pertama. Jika udah dilihat 3 bulan akan dikirimkan seperti surat kabar ke pusat, nanti akan disetujui baru bisa melakukan kredit atau termin untuk untuk prinsipal tersebut. Juga untuk alur pemesanan obat di sini, yang pertama konsumen membuat SP, akan dilihat ketersediaan obat dari pemesanan tersebut. Lalu jika ada obat yang kurang atau sesuai akan dikonfirmasi ke konsumen. Lalu jika disetujuin akan terbentuklah faktur dan lanjut ke bagian gudang untuk mempersiapkan barang, lalu akan diserahkan disiapkan barangnya dan di packing, lalu akan diserahkan ke pengantar. Dan untuk faktur untuk pengiriman barang, di sini ada mereka kan sekalian membawa faktur, yang dimana faktur memiliki 4, kalau di PBF Raja Wali memiliki 5 lembar, yaitu yang pertama faktur warna kuning yaitu untuk bagian gudang, faktur warna biru untuk pesanan, faktur warna putih untuk penagihan, faktur warna hijau untuk pelanggan, dan untuk faktur satu lagi warna pink untuk arsip sementara. Jadi jika faktur terbit, yang faktur warna pink akan langsung dicabut untuk arsip sementara. Lalu ada pengendalian, yang dimana bagian marketing sebelumnya sudah melakukan tracking atau pengelolaan surat pesanan berdasarkan ID paket. Pengendalian berupa dilihat seperti apakah terjadi fast moving atau slow moving pada sediaan farmasi tersebut, atau Alkes maupun BMHP, bagaimana cara obatnya bisa dijual, langkah yang sudah diambil, seperti salah satunya adalah menghubungi sales dan marketing untuk mencari solusi bagaimana cara menjual produk, apalagi produk yang slow moving. Bagaimana, jadi mereka biasanya mencari solusi agar produk tersebut terjual. Lalu setiap minggu akan ada pengecekan kuantiti obat atau stock of name. Lalu yang terakhir ada pelaporan di PBF Raja Wali sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1148 Permenkes nomor 9 tahun 2011. Bab 5 pelaporan pasal 30 ayat 1, setiap PBF dan cabangnya wajib menyampaikan pelaporan kegiatan setiap 3 bulan sekali, meliputi kegiatan pengiriman penyaluran obat atau bahan obat kepada pihak berwenang. Untuk pelaporan ke BPOM, ke aplikasi e-report untuk 3 bulan sekali. Untuk pelaporan ke Kemenkes, aplikasi EWA 3 bulan sekali. Tetapi untuk pelaporan psikotropik dan narkotik dilakukan setiap bulan. Kebetulan di Raja Wali dia hanya memiliki prekursor dan psikotropik, yang dimana obat tersebut yaitu, kalau prekursor di PBF Raja Wali hanya Noza yang memiliki kandungan pseudoephedrine, dan psikotropik ada beberapa, yaitu phenobarbital, diazepam, atau alprazolam. Untuk
pengelolaan pembekalan farmasi di apotek. Yang pertama, perencanaannya. Kalau perencanaan dibuat dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan eh, pola penyakit, pola penyakit, pola konsumsi budaya, dan kemampuan masyarakat sekitar yang sudah biasa membeli atau mengonsumsi obat dari apotek Meranti. Jadi perencanaan dilakukan berdasarkan untuk apotek Meranti ya. Di sini obat habis dan stok sisa sedikit, biasanya langsung diamati dan langsung eh, diamatin dulu pertama obat tersebut, pola penyakitnya yang sering terjadi di lingkungan sekitar apotek, seperti obat batuk, pilek, demam, eh, kolesterol, hipertensi, atau eh, diabetes. Biasanya itu termasuk obat-obat yang fast moving. Lalu ada permintaan pasien bisa dilakukan jika barang yang dibutuhkan langka atau mahal. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan peminat pada konsumen di apotek Meranti tersebut. Lalu ada pengadaan. Pengadaan di sini untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada apotek Meranti. Pengadaan dilakukan dengan cara memesan ke sales, ke sales, di mana sales PBF akan datang ke apotek Meranti dengan menelpon sales tersebut. Sistem pemesanan barang dengan secara daring bisa melalui sales. Lalu dibuatkan surat pesanan, konfirmasi ke pihak distributor. Surat pesanan harus ditandatangani, dicap APJ oleh dan serta cap apotek. Untuk SP di sini apotek Meranti memiliki SP reguler, prekursor, psikotropik, dan narkotik. Biasanya untuk SP reguler, prekursor, dan psikotropik tidak jauh beda. Paling kalau yang prekursor dan psikotropik terisi juga data alamat klinik, alamat apotek tersebut. Cuman kalau narkotik dia setiap obat hanya satu SP satu obat gitu. Lalu ada penerimaan. Kalau penerimaan di apotek Meranti biasanya barang yang datang diambil fakturnya, disesuaikan dengan faktur ketersediaan obat tersebut, dicek kesamaan obat, quantity, nomor batch, tanggal expire atau expire date. Lalu jika sudah pas, fakturnya akan ditandatangani oleh apoteker ataupun asisten apoteker di apotek Meranti, lalu dicap apotek. Untuk penyimpanannya, sistem penyimpanan dilakukan untuk memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat juga memiliki sistem FIFO dan FIFO di sini, seperti yaitu first expire, first out, first in, first out. Pada apotek Meranti dilakukan penyimpanan di rak berdasarkan sesuai sediaan seperti tablet, sirup, salep, inhaler, tetes mata, tetes telinga. Jadi memiliki rak-rak masing-masing. Ataupun juga seperti di tablet dia memiliki obat generik, paten, atau bidan, dia sudah berbeda tempat, berbeda rak. Dan juga di sini ada rak penyimpanan OOT, prekursor, psikotropik, narkotik, dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi menurut saya sudah mengikuti peraturan. Lalu ada pemusnahan. Di apotek Meranti kebetulan pemusnahan obat yang kadaluarsa dilakukan dengan cara membuka obat dari kemasan lalu dikubur. Untuk narkotik dan psikotropik, saya kemarin sepertinya belum pernah dimusnahkan karena biasanya sudah habis terjual ya. Kalau untuk berdasarkan Permenkes 2016, di sini pemusnahan dan penarikan obat kadaluarsa dan rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Lalu untuk resep disimpan dalam jangka 5 tahun.
dan pemusnahan, penarikan sediaan farmasi dan bahan habis pakai medis ataupun alat kesehatan digunakan harus dilaksanakan dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk pemusnahan obat, pemusnahan karena hanya sebulan, saya belum pernah melakukan pemusnahan obat. Untuk pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan, kekosongan dan kerusakan ataupun kedaluarsa obat tersebut atau persediaan farmasi tersebut dengan cara kartu stok, baik dengan cara manual ataupun elektronik. Karena di apotek Meranti juga pengendalian sudah rata-rata elektronik karena dia sudah masuk semua ke aplikasi namanya Vimedis. Jadi obat yang baru masuk langsung diisi, obat yang keluar langsung dikeluarkan, jadi tidak perlu manual lagi. Jadi semua sudah tertata karena sudah melalui elektronik ataupun dengan teknologi zaman sekarang. Untuk pelaporan di Apotek Meranti telah dilakukan secara Permenkes, di mana pelaporan secara eksternal untuk obat narkotik dan psikotropik dilakukan menggunakan SIPNEP. Pelaporan dilakukan secara teratur, di mana pelaporan dilakukan setiap bulan dan setiap bulannya kalau bisa sebelum tanggal 10 untuk menghitung sendiri obat memiliki batas pada akhir bulan. Untuk pelaporan internal dilakukan dengan menggunakan kartu stok obat manual. Dan tadi ada juga soal studi kasus yang dimana pertanyaannya yaitu swamedikasi untuk pasien yang datang ke apotek menanyakan, karena saya di apotek menanyakan obat batuk pilek. Di sini saya lebih spesifik ke untuk kalangan dewasa. Saya coba menjawab untuk di sini karena ditanya batuk dan pilek, saya di sini akan menjawab batuk. Pertama, golongan batuk berdak dahulu. Di sini golongan batuk berdak memiliki golongan seperti zat aktif seperti ekspektoran dan mukolitik yang bekerja mengencerkan dahak di saluran pernapasan dan mengurangi frekuensi batuk, yang diantaranya ada obat generik yang biasa didengar di dalam zat aktif ekspektoran ini adalah GG atau guaifenesin. Contohnya seperti Actifed, Siladec, Promedec, itu di dalamnya ada GG. Lalu amonium klorid atau barang dagangnya yaitu Sanadril. Lalu ada golongan mukolitik, sediaan generiknya seperti Ambroxol, Bromhexin, itu sudah sangat umum. Untuk batuk kering memiliki golongan yang berbeda, yaitu antusip dan dekongestan. Sebenarnya dekongestan juga termasuk obat pilek, jadi nanti akan dijelaskan. Di sini obat golongan tersebut bekerja untuk meringankan gejala batuk kering, untuk menekan batuk sehingga frekuensi batuk berkurang. Yang diantaranya obat generiknya yaitu untuk antusip di sini ada dextrometorphan dengan barang dagangnya biasanya Dextral, Promedec, lalu dipenidramin, contoh barang dagangnya Siladec, Decadril, Sanadril. Lalu ada juga dekongestan dengan generiknya ephedrin, pseudoephedrin dengan nama barang dagangnya neonapasin. Termasuk Rinos juga memiliki kandungan pseudoephedrin. Itu termasuk obat flu. Untuk obat flu dan pilek di sini yang pertama ada golongan analgesik antipiretik yang biasanya terkandung dalam untuk pengobatan flu jenis paracetamol, ibuprofen, acetosal. Obat flu umumnya
sudah mengandung antipiretik dan analgesik, sehingga tidak dianjurkan mengonsumsi obat antipiretik tunggal bersama dengan obat flu yang sudah mengandung antipiretik dan analgesik. Lalu ada antihistamin. Di sini antihistamin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati batuk pilek akibat alergi. Obat ini efektif untuk pilek yang disebabkan oleh alergi, namun hanya memiliki sedikit manfaat dalam mengatasi hidung tersumbat. Maka itu pada beberapa produk antihistamin dikombinasikan dengan dekongestan. Beberapa antihistamin yang diperboleh tanpa resep meliputi CTM atau klorfeniramin, maleat, CET atau CTM, itu ada promethazine, tripolidin, dan difenihidramin. Obat flu yang mengandung antihistamin dapat menyebabkan mengantuk, jadi tidak disarankan untuk membawa kendaraan ataupun berpergian saat habis minum antihistamin. Tadi juga ada dekongestan, itu obat batuk yang bisa mengurangi hidung tersumbat. Dan juga tadi di sini juga ada kandungan, saat saya di apotek, di sini juga ada kandungan obat yang langsung memiliki fungsi batuk dan pilek, tidak tidak satu-satu gitu. Ya, yang pertama ada Dextral. Mungkin Dextral terdapat kandungan GG dan hmm, termasuk Dextral termasuk kandungan GG, dan tadi ada hmm, uh, dipenihidramin, dipenihidramin, dan selanjutnya uh, ada apa? Rinos, obat flu. Selanjutnya juga bisa memakai paratusin, yang dimana paratusin juga termasuk anal analgesik karena di dalamnya terdapat anti nyeri paracetamol. Paracetamol obat demam, batuk, dan pilek. Eh, Sekian penjelasan dari saya, mungkin Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.